Ada salah seorang bapak-bapak yang mengatakan, "Lek duwe balung iku renggang-renggang kudune isok joko tumindake api-api." Ucap bapak ini setelah memegang tubuh bagian belakang Kinan. "Lah, lek wis pindah alam ngene sapa sing kate tanggung jawab? Ojo sembrono cah. Iki gunung." Di tahun 2018 kemarin, Kinan bersama keempat temannya yang bernama Fauzi, Uji, Darel, Syafiq, dan Chris sedang mendaki Gunung Arjuno. Mereka berlima sampai rela bolos kuliah hanya untuk refreshing ke Arjuno. Mereka izin ke ortu masing-masing bahwa akan menginap 4 hari. Karena kampus mereka ada acara di sebuah daerah yang mengharuskan semua mahasiswanya turut serta. Herannya, orang tua mereka percaya-percaya saja. Seperti para pendaki pada umumnya, mereka mulai menyiapkan segala keperluan yang hendak dibawa. Masing-masing orang memiliki peran masing-masing. Ada yang bagian bawa perlengkapan tenda, ada 2 orang yang bawa perlengkapan masak dan jerigen air, serta 2 sisanya bagian menyediakan konsumsi yang hendak mereka bawa. Bulan Maret 2018 merupakan bulan yang cerah. Mereka mendaki dengan penuh sukacita. Dengan harapan pulang dari mendaki mereka lebih fokus terhadap skripsi masing-masing. Dari Sidoarjo mereka naik mobil Darel untuk menuju ke base camp yang terletak di dekat Hotel Tanjung, Tretes, Pandaan. Soalnya mereka akan mendaki Arjuno via jalur Tretes. Aku rasa jalur ini merupakan jalur favorit bagi semua pendaki yang hendak mendaki ke Gunung Arjuno. Seperti biasa, aku akan menyertakan sedikit informasi seperti Gunung Arjuno. Gunung Arjuno terkadang dieja Gunung Arjuna. Adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuno secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya gunung ini dicapai dari 3 titik pendakian yang cukup terkenal, yaitu dari Lawang, Tretes, dan Batu. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, Arjuna. Gunung Arjuno bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1 dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Arjuno terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Gunung Arjuno merupakan salah satu tujuan pendakian. Di samping tingginya yang telah mencapai lebih dari 3.000 meter, di gunung ini terdapat beberapa objek wisata. Salah satunya adalah objek wisata air terjun Kakek Bodo, yang juga merupakan salah satu jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Arjuno. Sekian pembelajaran kita seputar informasi Gunung Arjuno. Kini saatnya kita kembali ke cerita. Mereka memutuskan untuk menitipkan di rumah teman lama Darel yang rumahnya tidak jauh dari base camp. Barulah setelahnya mereka berjalan untuk menuju base camp. Sedangkan hari sudah mulai sore. Tak terasa sudah sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Mereka baru tiba di Pet Bocor. Berhubung hari semakin malam, mereka putuskan untuk coba terus lanjut menuju ke pos 2. Ternyata perjalanan tidak sesuai estimasi mereka. Soalnya Uji itu sedikit kelelahan dan minta stop beberapa kali. Sebagai seorang tim, Kinan dan teman-temannya tidak ingin bersikap egois. Alhasil, perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 itu mereka tempuh selama kurang lebih 4 jam. Tiba di pos 2 sudah sekitar jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Bahkan hampir mendekati jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Dengan terpaksa mereka harus menggelar tenda untuk beristirahat.
Satu tenda besar untuk 3 orang dan satu tenda sedang muatan 2 orang. Setelah tenda berdiri, mereka langsung bersiap-siap untuk memasak makanan. Ada yang goreng telur, ada yang merebus mie instan bersama sayuran. Suasana malam itu nampak hening dan dingin sekali. Sampai membuat 5 sekawan ini makannya di tenda masing-masing. Membiarkan area depan tenda mereka berantakan tujuannya sih rapikan besok pagi saja. Soalnya mereka takut banget malam itu. Akan tetapi hal tersebut berimbas fatal. Di mana Kinanlah yang menjadi taruhannya. Kinan sampai harus mengalami kejadian semacam koma 3 hari. Gara-gara kesalahan yang dia lakukan dengan teman-temannya. Apalagi Kinan juga dikenal sebagai anak yang sensitif dan sering sekali mengalami kesurupan. Kejadian Kinan pada saat itu semuanya nampak biasa saja. Kinan yang berada di tenda 2 orang selesai makan langsung menaruh piringnya di luar tenda. Dia setenda dengan Uji. Selesai makan entah kenapa Kinan merasa pundaknya seperti pegal sekali. Matanya sedikit berkunang-kunang dan kepalanya pusing. Kinan bilang sama Uji kalau dia mau tidur duluan. Menurut kesaksian Uji, pada saat tidur entah kenapa Kinan bersikap aneh. Dia seperti menarik nafas yang panjang sekali. Barulah setelah itu Kinan menghembuskan nafasnya dan seolah-olah sudah tertidur lelap. Uji pikir ya temannya itu tidur, makanya dia akhirnya ikut tidur juga. Kembali ke Kinan. Ketika Kinan tidur, tahu-tahu dia mendengar ada seperti suara dentuman yang sangat keras. Akhirnya membuat Kinan terbangun dari tidurnya. Justru hal aneh baru saja terjadi, di mana Kinan malah terbangun di sebuah kamar yang gak tahu itu kamar siapa. Dindingnya terbuat dari besek atau anyaman bambu. Kasurnya hanya terbuat dari dipan kayu serta dilapisi tikar anyaman. Sama sekali tidak ada kasur ataupun spring bed. Atapnya terbuat dari genteng tanah liat. Di dalam kamar itu juga sudah ada dapur dan tempat mandi, juga cuci piring sama baju. Sepertinya ini bukan kamar, melainkan rumah. Kinan langsung berjalan keluar. Dia masih memakai bajunya terakhir kali saat tidur di tenda. Dia melihat kalau hari itu sudah siang dan panas sekali. Kinan pun melepas mantel tebal yang membungkus tubuhnya. Kini dia hanya memakai kaos lengan pendek dan celana kain, tanpa alas kaki apapun. Kinan berusaha terus berjalan keluar untuk mencari tahu. Dia ini sebenarnya ada di mana? Pemandangannya seperti area rumah-rumah di perkampungan, lebih tepatnya rumah-rumah zaman dahulu yang biasa kita temui di kawasan pedesaan. Kinan keheranan memandang orang-orang yang menatapnya dengan tatapan aneh. Hingga salah satu orang menepuk pundak Kinan. "Laki moleh tako?" tanya Kinan kepada laki-laki itu. "Walah kojo kok. Laki setahun nangku ae sampai lali karo jenenge dhewe. Ojo-ojo yo lali karo jenengku sisan kok." "Joko." Kinan masih kebingungan. "Iya kowe Joko lan aku Kadiman alias Diman." Jelas pria yang mengaku namanya Diman. "Tunggu mas, tunggu. Ini saya ada di mana?" Kinan masih saja bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. "Yo nang desane awake dhewe kok. Desa Kedawung. Panggon kelahirane awake dhewe. Iki omahmu. Lan seseh kolon kae omahku. Awakmu iku apa? Seh kok kaya wong linglung." Panik dong Kinan mendengar itu. Terlebih nama desanya begitu sangat awam di telinga Kinan. Parahnya pas Kinan tanya apa pria yang bernama Diman ini punya telepon supaya Kinan bisa mengabari teman-temannya kalau dia ada di desa Kedawung, sekaligus minta jemput pakai G-Maps. Kak Diman ini justru gak tahu telepon itu apa. Yang dia tahu hanyalah surat dan kantor pos.
Kalaupun karena surat itu harus nunggu hari Senin, sedangkan surat itu hari Sabtu kantor pos tutup. Jarak ke kantor pos butuh waktu setidaknya 8 jam perjalanan dari desa mereka. Kinan mikir, hari Sabtu. Ya emang benar, dia ngecamp sama teman-temannya pas hari Sabtu. Harusnya saat itu hari masih malam, tapi entah kenapa di sini siang. Lah, dia ini sebenarnya ada di mana? Epicnya lagi, itu saat Kinan melihat ada sebuah kalender model lawas banget. Di situ tertulis tahun 1932. Terkejut bukan main Kinan saat melihat itu. Bagaimana bisa dia yang tidur di tenda tahu-tahu bangun sudah di tahun 1932? Rasanya Kinan mau nangis di situ. Sampai dia berpikir kalau dirinya saat itu sudah meninggal, sehingga arwahnya terjebak di desa tersebut. Yang Kinan sendiri nggak tahu desa ini terletak di mana. Kinan pandangin satu persatu orang-orang yang ada di sana. Mereka melihat ke arah Kinan dari atas sampai bawah. Kinan coba bertanya kepada Mas Kadiman kenapa orang-orang melihatnya seperti itu. Di mana Mas Kadiman merasa hal itu wajar. Karena golongan orang-orang kelas bawah tidak ada memakai baju seperti yang Kinan kenakan. Mereka akan berpikir bahwa Kinan adalah suruhan orang Belanda. Tapi Mas Kadiman tidak menganggapnya sebagai Kinan, melainkan Joko, yang merupakan teman masa kecilnya. Tapi sejak usia Joko 9 tahun sudah diculik sama pihak Belanda. Menurut kabar yang beredar kalau Mas Joko yang dimaksud Mas Diman ini dijadikan budak. Hingga tak seorang pun tahu kabarnya Mas Joko seperti apa. Hingga Kinan tahu-tahu keluar dari rumah Mas Joko dengan penampilan yang seperti itu. Jelas membuat orang-orang jadi kaget melihatnya. Apalagi sepintas wajah Kinan kata Mas Diman hampir mirip sama Joko teman kecilnya. Warga sekitar antara senang dan agak khawatir juga. Takut kalau Kinan atau Joko merupakan mata-mata orang Belanda. Kinan berusaha menjelaskan bahwa dirinya Kinan, bukan Joko. Bahkan Kinan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, hingga dirinya terbangun dalam situasi tempat yang asing baginya. Awalnya Mas Diman tertawa mendengar pernyataan Kinan. Saat melihat ekspresi Kinan serius, Mas Diman langsung meraih tangan kiri Kinan, di mana Mas Diman sempat mencari sesuatu. Iya bener, awakmu dudu Joko lek. Joko jelas tanganmu iki onok toe. Lah iki resik gak onok to blas. Awakmu ki sapa? Kini Mas Diman malah melihat Kinan seperti orang asing, padahal dari tadi Mas Diman seperti orang yang seakrab dengannya. Berkali-kali Kinan coba meyakinkan Mas Diman kalau dia bukanlah orang jahat, sampai pada akhirnya Mas Diman percaya. Lalu Mas Diman menunjuk ke sebuah jalan berdasarkan apa yang dilihat Kinan. Boleh oleh, omamu duduk nang kene. Mendengar itu, girang Kinan, dia berjalan ke arah yang ditunjuk Mas Diman. Sambil sesekali dia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih. Terlihat Mas Diman hanya berdiri menatap ke arah Kinan yang kian menjauh. Kinan melihat dengan jelas kalau Mas Diman menangis seakan seperti sedang melepas seseorang.